Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Alwia dengan NIM 404 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja hormon estrogen dan progesteron dalam mencegah terjadinya kehamilan. Oke, teman-teman, disimak ya videonya. Nah, yang pertama itu ada pengertian hormon estrogen. Jadi, hormon estrogen adalah hormon yang penting untuk perkembangan seksual dan reproduksi pada wanita. Nah, hormon estrogen juga disebut sebagai hormon seks pada wanita. Istilah hormon estrogen mengacu pada semua kelompok hormon kimiawi yang terdiri dari esteron, estradiol, atau primer pada wanita usia reproduksi dan estriol. Nah, untuk pengertian hormon progesteron adalah hormon yang memiliki peran penting dalam siklus menstruasi dan dalam menjaga kehamilan pada tahap-tahap awal atau trimester pertama. Bersama dengan hormon estrogen, hormon ini juga dikenal sebagai hormon seks wanita. Progesteron paling banyak dihasilkan oleh korpus luteum di ovarium selama paruh kedua siklus menstruasi. Juga bisa dihasilkan oleh plasenta pada saat seorang wanita hamil dan dihasilkan sedikit oleh kelenjar adrenal. Nah, untuk fungsi hormon estrogen, yang pertama, berperan dalam masa pubertas, yang kedua, membantu mengatur siklus pada menstruasi, dan yang ketiga, mengontrol laktasi dan perubahan lain pada payudara, yang keempat, berperan dalam pembentukan tulang, yang kelima, berperan dalam pembentukan darah, menjaga kekuatan dan ketebalan dinding pada vagina dan lapisan uretra, pelemasan vagina, dan sejumlah fungsi tubuh lainnya. Yang keenam, mempengaruhi kulit rambut, selaput lendir, dan otot-otot panggul serta mempengaruhi pada otak. Nah, untuk fungsi hormon progesteron, di dalam tubuh manusia, hormon progesteron memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama itu mengatur siklus menstruasi, yang kedua mempersiapkan implantasi, yang ketiga mengentalkan sekret vagina, yang keempat menghambat kontraksi uterus, yang kelima menurunkan gairah pada seksual, yang keenam persiapan ASI. Nah, kelebihan dan kekurangan hormon estrogen. Pada estrogen berlebih dalam tubuh dapat menyebabkan segudang gejala dan efek yang tidak menyenangkan. Sayangnya masih banyak yang belum mengetahui padahal ini sering terjadi, terutama selama transisi menopause. Berikut adalah beberapa gejala yang paling sering dialami ketika kelebihan hormon pada estrogen. Yang pertama itu ada kaki kram, payudara nyeri, meningkatkan berat badan, fibroid rahim, mual dan muntah, penurunan gairah seksual, menstruasi yang tidak teratur. Untuk kekurangan hormon pada estrogen, beberapa tanda dan gejala kekurangan hormon estrogen termasuk gangguan tidur yang dapat menyebabkan kelelahan ekstrim. Di siang hari, gejala lain akibat hormon estrogen yang rendah yaitu nyeri sendi, sakit kepala, kulit kering, dan pada vagina mengering, tulang menjadi rapuh dan mudah patah, meningkatnya resiko infeksi kandung kemih. Setiap kombinasi dari tanda-tanda dan gejala estrogen rendah ini dapat juga menyebabkan depresi berat. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan hormon progesteron. Kelebihan hormon pada progesteron, belum diketahui adanya konsekuensi medis yang serius dari kelebihan progesteron yang meningkat secara alami seperti dalam masa kehamilan. Nah, kadar progesteron yang tinggi berhubungan dengan kondisi hiperplazia adrenal kongenital dan peningkatan risiko untuk berkembangnya kanker pada payudara. Untuk kekurangan hormon pada progesteron, wanita yang memiliki kadar progesteron yang rendah akan mengalami beberapa kondisi pada berikut. Yang pertama, gangguan siklus menstruasi. Yang kedua, nyeri berlebihan selama siklus menstruasi. Yang ketiga, tidak terjadinya ovulasi, tidak haid, dan tidak subur. Yang keempat, pendarahan uterus abnormal. Yang kelima, spotting atau refleks dan sakit perut selama kehamilan. Yang keenam, meningkatnya resiko keguguran, meningkatnya stres dan rasa tidak nyaman selama kehamilan, gangguan pada tidur, dan yang terakhir menurunnya daya ingat. Untuk komponen hormon pada estrogen dan progesteron. Komponen estrogen menyebabkan mudah tersinggung, tegang, retensi air dan garam, berat badan bertambah, menimbulkan nyeri
pada kepala, pendarahan banyak saat menstruasi, meningkatkan pengeluaran leurea, dan menimbulkan pelunakan pada serviks. Komponen progesteron yaitu menyebabkan payudara tegang, akne atau jerawat, kulit dan rambut kering, menstruasi berkurang, kaki dan tangan sering mengalami. Untuk penggunaan hormon estrogen dan progesteron dalam mencegah kehamilan. Salah satu alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yaitu pil KB, di mana saat ini pil KB yang digunakan adalah pil kontrasepsi kombinasi yang mengandung dua jenis hormon yaitu estrogen dan progesteron dalam dosis yang rendah. Menyerupai hormon estrogen dan progesteron asli pada tubuh wanita. Penggunaan estrogen dan progesteron dalam pil KB bekerja dengan 3 cara yaitu sebagai berikut. Yang pertama untuk mengatur hormon sehingga proses ovulasi atau pematangan sel telur bisa dicegah. Yang kedua, mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma akan sulit mencapai sel telur. Yang ketiga, membuat kondisi dinding rahim menjadi tidak sesuai untuk pelakatan pada embrio. Nah, untuk mekanisme kerja hormon estrogen dan progesteron dalam mencegah kehamilan. Hormon estrogen dan progesteron dapat memberikan umpan balik terhadap kelenjar hipofisis melalui hipotalamus sehingga terjadi hambatan terhadap perkembangan folikel dan proses ovulasi. Melalui hipotalamus dan hipofisis, estrogen dapat menghambat pengeluaran folikel stimulating hormone atau FSH sehingga perkembangan dan pematangan folikel the graft tidak terjadi. Di samping itu, progesteron dapat menghambat pengeluaran hormon luteinizing atau LH. Estrogen mempercepat peristaltik tubas sehingga hasil konsepsi mencapai uterus, endometrium yang belum siap untuk menerima implantasi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Terima kasih buat perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.